Melanjutkan chapter berikutnya. Jiang Tua tampaknya cukup percaya diri, kata kepala instruktur Wutong sambil tertawa. Tapi tatapannya mendarat pada sosok Lu Feng. Semua orang di tempat itu sedang melihat ke arah Lu Feng dan menunggu hasil tesnya. Lu Feng berdiri di depan mesin dan melepaskan kekuatan ledakan dari pinggangnya. Tubuhnya berubah sedikit dan meningkatkan kekuatan dari pinggangnya bahkan lebih. Dalam sekejap, semua kekuatan ditransfer ke lengannya. Tinju Lu Feng seperti anak panah yang ditembakkan dari busur di bawah bulan purnama. Meninggalkan kekaburan dengan suara peng, tinjunya menghantam mesin. Setelah dia melemparkan pukulannya, Lu Feng sangat senang. Rasanya sangat bagus melempar pukulan itu. Semua kekuatan ikut serta. Dia melihat ke arah layar dan memperhatikan hasilnya. 1101 kg. Bagus, tidak buruk. Banyak petarung di tempat kejadian langsung memujinya dan merasa kagum. Kepala instruktur Wutong mengusap dagunya dan mengangguk. Tidak buruk, anak muda. Pastikan untuk tidak pernah kehilangan pusat Anda saat melemparkan pukulan Anda. Jika seseorang mengabaikan segalanya dan hanya menginginkan hasil yang lebih tinggi untuk kekuatan tinju, dia akan kehilangan pusatnya. Pukulannya mungkin lebih kuat, namun melawan monster, kehilangan pusat adalah bunuh diri. Tapi sebagai pemula itu tidak buruk. Tidak buruk. Hahaha. Lu Feng ini memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Instruktur Jiang Nian berkata sambil tersenyum. Dia dengan mudah mengalahkan 3 anggota elit yang berada di sekitar tingkat kekuatan dan kecepatannya. Maksudnya dalam satu level dengannya. Lu Feng senang setelah mendengarkan pujian instruktur dan kepala instruktur. Dia mengalami koma 2 kali ketika dia masih muda, yang menyebabkan peningkatan kekuatan dan kecepatannya. Sejak saat itu, dia membuat rencana untuk menjadi petarung terbaik. Seorang petarung yang sangat baik membutuhkan kemampuan tempur yang hebat. Di masa remajanya, meskipun dia belum bergabung dengan Dojo of Limit saat itu, dia mencari beberapa dasar seni bela diri dan berlatih secara otodidak di rumahnya untuk mengumpulkan dan mendapatkan pengalaman bertarungnya. Inilah sebabnya mengapa kemampuan tempurnya begitu hebat. Hasil yang bagus. Ya, kamu lulus. Kepala instruktur Wutong secara acak memilih ID lainnya dan memindainya. Selanjutnya, Bai Yang. Lu Feng berjalan kembali ke tempatnya. Tidak buruk, Lu Feng. Yang Wu tertawa. Lu Feng pun tersenyum. Kedelapan dari mereka dengan cepat menyelesaikan tes kekuatan dan hanya 1 yang gagal dan didiskualifikasi. Kekuatan tinjunya hanya mencapai 892 kg yang kurang tapi tidak cukup baik. Jadi untuk tes selanjutnya itu adalah tes kecepatan. Tinggal 7 orang lagi. Kepala instruktur Wutong berjalan menuju penguji kecepatan dan menyalakan saklar satu persatu dalam urutan terbalik. Pertama, Yang Wu, perintah kepala instruktur Wutong. Yang Wu adalah yang terakhir menguji kekuatannya, sehingga dia akan menjadi yang pertama menguji kecepatannya. Yang Wu menarik nafas dalam-dalam. Dia mengikuti ujian calon petarung hampir 10 kali dan selalu gagal dalam tes kecepatan. Saudara Yang, Anda bisa melakukannya. Lu Feng menepuk bahu Yang Wu, memberikan semangat kepadanya. Lihat aku. Yang Wu mengatur nafasnya dan berlari di track dengan penuh percaya diri. Instruktur jangan mengerutkan kening melihat ini. Yang Wu juga bagian dari Zian, tapi dia sudah berkali-kali gagal dalam tes kecepatan. Berlari, Yang Wu menginjak permukaan lantai dan membuat suara rendah. Dengan kekuatan lengannya dan awal yang eksplosif, dia dengan cepat berakselerasi ke kecepatan maksimumnya. Pembuluh darahnya muncul di bekas luka wajahnya. Dia berlari dengan mengatupkan giginya. Dia bahkan melolong rendah setelah menyelesaikan tes.
Aku harus melewati ini. Yang Wu berhenti dan menengus di dalam hatinya. Dia menoleh dan melihat Lu Feng yang mengacungkan jempol kepadanya. Setelah melihatnya, Yang Wu merasa seperti dia pergi ke surga. Seperti ada semangat baru. Hahaha, Yang Wu, semoga berhasil. Anda benar-benar lulus. Instruktur Jiang Nian juga tertawa segar. Yang Wu berlari dan melihat ke layar. 25,1 meter per detik. Fiuh, sangat dekat. Bahkan Yang Wu tertawa, jika kondisi tubuhnya sedikit lebih buruk, dia mungkin tidak akan mencapai 25 meter per detik. Jika demikian, maka dia akan gagal sekali lagi. Ya, lulus. Kepala instruktur Wutong juga tersenyum. Selanjutnya, semua orang melakukan tes satu persatu. Karena Lu Feng adalah orang kedua yang mengikuti tes kekuatan, dia adalah orang kedua terakhir yang mengikuti tes kecepatan. Giliran Lu Feng. Cepat. Lu Feng, kepala instruktur Wutong berteriak, lakukan yang terbaik, Feng. Sebaiknya kita mengikuti ujian tempur bersama-sama. Yang Wu menyemangati Lu Feng, dan Lu Feng tersenyum juga mengangguk. Dia berjalan ke trek dan menyesuaikan pola pernafasannya. Dengan ringan melompat 2 kali di tempat. Lu Feng tidak seperti Yang Wu yang merupakan tipe brute force. Dia memberikan perasaan santai. Suara terdengar mendesing. Tepat ketika dia mengerahkan kekuatannya, Lu Feng seperti macan kumbang yang kecepatannya tidak ada tandingannya. Dia membawa arus angin yang kuat. Saat dia melewati wilayah penguji kecepatan, Anda bisa tahu hanya dengan mata Anda bahwa kecepatan Lu Feng secara signifikan lebih tinggi daripada Anda sebelumnya. Saya merasa tidak apa-apa. Lu Feng menoleh dan melihat Yang Wu mengacungkan jempolnya. Bahkan kepala instruktur Wutong dan instruktur Jiang Nian hanya bisa menganggukkan kepala sebagai pujian. Lu Feng berjalan mendekat dan melihat ke layar. 28,6 meter per detik. Kecepatan yang bagus, sebenarnya jauh lebih tinggi dari tanda kelulusan. Kepala instruktur Wutong tertawa dan mengangguk. Terakhir, Tong Guan. Setelah tes kekuatan, 1 orang tereliminasi. Setelah tes kecepatan, 2 orang tereliminasi. Sekarang hanya tersisa 5 orang. Tes ketiga adalah ujian kecepatan reaksi. Ikuti aku. Kepala instruktur Wutong membawa kelompok pejuang dan 5 orang yang tersisa dari ujian sebelumnya. Mereka tiba di ruang penguji kecepatan reaksi yang terhubung ke aula pelatihan. Ruangan itu sekitar 100 ping luasnya. Tentu saja dibandingkan dengan aula pelatihan yang lebih besar, beberapa ribu ping, ruang kecepatan reaksi ini jauh lebih kecil. Hanya ada mesin besar yang tampaknya berharga yang diletakkan di lantai. Di depan mesin itu ada sesuatu yang tampak seperti senapan laras. Namun ada beberapa lusin lubang di mesin itu. Jadi mesin itu memiliki lebih banyak lubang menembak daripada senapan. Pertama, Tong Guan, instruktur kepala Wutong, menginstruksikan. Pria berambut lebat segera melangkah di depan mesin. Dia berada di sebuah lingkaran yang memiliki diameter 3,6 meter. Saklar kehidupan. Lampu merah mulai memancar di atas batas lingkaran, seperti petarung di dalamnya dikelilingi oleh tirai merah. Ingat, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan lingkaran. Setelah Anda meninggalkannya, itu dianggap sebagai kegagalan. Jika tubuhmu bersentuhan dengan lampu merah, kamu kehilangan poin. Setelah kepala instruktur Wutong selesai mengatakan itu, dia berjalan ke penguji kecepatan reaksi dan menekan banyak tombol, lalu menyesuaikan kekuatannya. Ada banyak tingkat kekuatan yang berbeda. Yang terendah dimaksudkan untuk anggota perantara, dan yang tertinggi dimaksudkan untuk petarung top. Mulai. Kepala instruktur menekan tombol merah. Bip, bip, suara mesin terdengar. Mesin raksasa mulai berputar dan selusin barel mulai memancarkan lampu merah. Ada yang cepat, ada yang lambat. Bahkan lintasannya pun tidak stabil. Itu sangat kacau dan berantakan. Kemudian mulai menembak dengan cepat di dalam lingkaran. Pria berjanggut itu menatap ke depan dan terus menghindar ke kanan dan ke kiri. Dan di antara peluru berwarna merah itu, Pu, 2 pukulan berturut-turut, namun peluru itu seperti karet dan tidak memiliki kekuatan sehingga tidak terluka. Waktu berlalu perlahan. Pria berjanggut itu mencoba yang terbaik untuk menghindar
dan penghitung waktu mencapai 1 menit. Tut. Setelah kepala instruktur Wutong menekan tombol, barel dengan cepat berhenti. Layar tampilan tengah menunjukkan sejumlah besar informasi. Dalam 60 detik, 57 hit dan 3 kontak dengan lampu merah. Jadi hasilnya didiskualifikasi. Kepala instruktur Wutong berkata sambil melemparkan ID pria berjanggut itu kembali kepadanya. Baru saja meleset dari sasaran, pria berjanggut itu mengatupkan giginya dan berjalan keluar dari lingkaran sambil menggelengkan kepalanya dengan merasa sangat-sangat kecewa. Selanjutnya, Lu Feng, perintah kepala instruktur Wutong. Setelah berbenturan dengan Yang Wu, Lu Feng berjalan ke dalam lingkaran. Saat Lu Feng berdiri di lingkaran dan menghadap ke arah meriam mesin, dia menarik nafas dalam-dalam. Sebelum memasuki dojo, ia terus berlatih di rumah. Lu Feng paling bersinar dalam ujian menghindar semacam ini. Sebelum ujian sekolah menengah, saya dipukuli sekitar 50 sampai 55 kali dalam 60 detik. Sekarang setelah tingkat kebugaran tubuh saya meningkat, dengan peningkatan waktu reaksi saya, lulus ujian ini sama sekali tidak masalah. Ingat, jangan tinggalkan lingkaran apapun yang terjadi. Jika Anda meninggalkan lingkaran, Anda langsung gagal. Jika kamu bersentuhan dengan lampu merah lingkaran, kamu kehilangan poin. Setelah kepala instruktur Wutong mengatakan itu, dia menekan tombol merah untuk memulai. Bip, bip, suara mesin terdengar. Laras penguji kecepatan reaksi mulai berputar dengan cepat. Puluhan laras meriam semuanya mulai memancarkan lampu merah dan segera menembakkan peluru karet dengan cepat. Lu Feng menatap ke depan dan dengan cepat menghitung posisi di kepalanya, seolah-olah dia adalah kucing yang cekatan. Dia terus-menerus mengelak ke kiri dan ke kanan, membentuk zigzag dan menghindar peluru satu persatu. Tentu saja beberapa peluru terlalu cepat untuk dihindari, jadi dia hanya bisa terkena. Ketika Lu Feng menghindar, banyak petarung mulai berbicara. Anak ini tidak buruk, kecepatan reaksinya luar biasa. Memang dia cepat dan memiliki fondasi dan bentuk yang bagus. Lihat kakinya, seperti bantalan kucing. Dia tidak pernah kehilangan keseimbangan setelah setiap belokannya, yang memungkinkannya untuk mengubah arah dengan cepat. Bentuk ini, jika dia bukan seorang jenius atau tidak bekerja keras selama 10 tahun, maka tidak mungkin dia bisa memiliki dasar yang kuat seperti ini. Semua pejuang di tempat terjadian tercengang dan takjub. Tingkat kebugaran seorang petarung bisa dilatih, tetapi bentuk dan keterampilannya semuanya bergantung pada pengalaman. Tingkat kebugaran tubuh yang lebih tinggi tidak sesuai dengan bentuk tubuh yang lebih baik. Tut. Setelah menekan tombol, meriam mesin mulai melambat dan sejumlah besar data ditampilkan. Dalam 60 detik, 28 pukulan, 0 kontak dengan lampu merah. Bagus sekali. Kepala instruktur Wutong tersenyum. Tidak buruk, Lu Feng. Saya mengucapkan selamat kepada Anda. Setelah dokumen resmi tiba dan catatan Anda dikirim ke agen informasi kewarganegaraan dalam waktu 7 hari. Lu Feng dengan erat mengepalkan tangan kanannya. Aku akhirnya berhasil. Saya akhirnya menjadi seorang petarung. Lu Feng, 1 Agustus menandai tanggal ujian Fighter Combat. Tiba di aula Dojo of Limit saat fajar. Di bawah bimbingan seorang instruktur, Anda akan pergi bersama calon petarung lainnya untuk berburu monster di luar markas manusia, biasanya di luar sektor ini. Setelah itu, kamu akan menjadi fighter sejati. Oke, Lu Feng dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Kepala instruktur Wutong yang berada di sebelah penguji kecepatan reaksi tertawa. Oke, selanjutnya Baiyang. Lu Feng berjalan menuju Yang Wu yang tampak berbahagia. Yang Wu berkata dengan suara rendah, "Selamat, kamu sekarang adalah seorang petarung. Setelah kamu lulus ujian petarung, kamu akan menjadi petarung sejati." Lu Feng juga menjawab dengan suara rendah, "Saudara Yang, saya yakin Anda akan lulus tes kecepatan reaksi tanpa masalah. Ketika saatnya tiba, mari kita ikuti ujian tempur bersama-sama." Oke, Yang Wu bersemangat.
Setelah itu, Yang Wu dan Lu Feng memusatkan perhatian mereka pada peserta ujian saat ini. Segera setelah itu, dua orang mengikuti tes. Satu berhasil dan satu gagal. Terakhir, Yang Wu. Kepala instruktur Wutong berteriak. Yang Wu menarik nafas dalam-dalam. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Karena dia selalu terjebak pada tes kecepatan. Ini adalah pertama kalinya dia bisa menunjukkan kecepatan reaksinya di aula batas. Lakukan saja, Lu Feng mendorong. Jangan khawatir, jawabnya. Yang Wu mengambil langkah besar ke dalam lingkaran merah dan kepala instruktur Wutong menekan tombol. Laras mesin mulai berputar dan mulai menembakkan peluru karet dari selusin barelnya yang menutupi seluruh lingkaran. Yang Wu bergerak cepat di dalam lingkaran. Lu Feng memperhatikan gerakan Yang Wu dan terkejut. Kakak, yang tampaknya cukup kaku, dia tidak sefleksibel saya. Tetapi efisiensi tekniknya tampaknya tinggi. Dia mengelak dengan selisih yang lebih kecil. Dia tidak menggunakan diameter lingkaran 3,6 meter. Setiap kali dia menghindar, dia hanya mengambil satu langkah maju atau mundur ke kiri atau ke kanan. Area pergerakan Yang Wu kecil, tetapi kecepatan menghindarnya tinggi. Teknik ini memang berguna dalam pertarungan nyata. Namun Anda harus sangat hati-hati. Jika ada satu kesalahan saja, maka cakar binatang itu akan mencabik-cabik tubuh petarung itu. Lu Feng mengevaluasi dalam hatinya. Setidaknya, bagi Lu Feng, ini tampaknya seperti teknik yang efektif namun berbahaya. Ini seperti menari di ujung pisau. Bip! 1 menit segera berlalu dan meriam mesin berhenti berputar. Dalam 60 detik, 52 hit dan tidak ada kontak dengan lampu merah. Anda lulus, kepala instruktur Wutong berkata. Yang Wu yang masih berada di dalam lingkaran merah mengepalkan tangannya erat-erat. Pembuluh darahnya terlihat jelas di bisepnya dan matanya mulai berkaca-kaca. Untuk hari ini, dia telah menunggu terlalu lama. Akhirnya dia telah mencapai mimpinya. Hanya tinggal satu langkah lagi menuju pangkat petarung legendaris. Yang Wu, kepala instruktur Wutong, mengerutkan kening. Teknik menghindar milikmu termasuk dalam kelas Ruwei. Saat bertarung sampai mati dengan monster, Anda menggunakan gerakan kecil agar serangan mereka nyaris tidak mengenai Anda, karena Anda tidak banyak bergerak. Anda hanya dapat membuat lebih banyak gerakan dalam jumlah waktu yang sama, meningkatkan peluang keberhasilannya. Namun teknik ini sangat sulit. Bahkan jika kamu memperkirakan cakar binatang itu akan meleset 2 cm darimu, jika bahkan satu kesalahan dibuat, cakar itu mungkin akan menebas tubuhmu dan membelahmu. Saat bertarung dengan monster, Anda mungkin akan mati saat melakukan kesalahan. Jadi, saya menyarankan Anda saat bertarung dengan monster, cobalah untuk menghindar sedikit lebih jauh. Beri diri Anda lebih banyak ruang, kepala instruktur Wutong menekankan. Dengan kekuatan Anda saat ini, lebih baik Anda menguasai dasar-dasarnya lebih dahulu. Dengan melakukan itu, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang Wu terkejut, tetapi segera mengangguk. Ya, kepala instruktur. Yang Wu ingat kata-kata kepala instruktur. Hindari pikiran serakah dalam seni bela diri Anda. Kelas Ruwei sangat kuat. Tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan dasar untuk melakukannya, maka tidak ada gunanya. Jika Anda mencoba melakukannya dengan paksa, maka Anda akan menjadi peniru belaka untuk ditertawakan oleh orang lain. Instruktur Janan memberitahunya dengan serius. Kepala instruktur Wutong tertawa. Oke, 3 peserta ujian telah lulus. Ujian calon petarung kali ini Lu Feng, Bai Yang, dan Yang Wu. Lu Feng, Yang Wu, dan Bai Yang telah menekankan rasa gembira dan kebahagiaan mereka. Jika bukan karena petarung senior di sekitarnya, maka mereka mungkin sudah berteriak kegirangan sekarang. Semuanya, tugas kalian selanjutnya adalah menandatangani kontrak ujian tempur. Ayo lakukan. Saat dia mengatakan itu, kepala instruktur Wutong melihat ke arah pria berambut perak dengan jubah hitam dan tertawa. Maaf membuatmu menunggu begitu lama, Kapten. Maaf, ayo kita pergi. Kapten. Lu Feng dan 2 lainnya terkejut. Kepala instruktur adalah kepala aula batas kota Yangzhou.
dan memiliki otoritas yang sangat besar. Jika dia mengatakan kapten, lalu siapa pria berambut perak berjubah hitam itu? Pria berambut perak memindai Lu Feng dan kelompoknya. Untuk saat Lu Feng merasa seperti mata pria berambut perak itu seperti ruang tanpa batas. Tiba-tiba dia tersedot ke dalam. Dia bergidik dan sadar kembali. Tepatnya, apa yang baru saja terjadi? Lu Feng segera menemukan bahwa Yang Wu dan Bai Yang yang berada di sebelahnya memiliki ekspresi yang sangat lambang. Betapa menakutkan, hanya satu tatapan itu, dan itu benar-benar mengacaukan kita. Lu Feng terkejut di dalamnya. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Jika dua orang berkelahi, maka tatapan lawan bisa mengacaukan kesadaran Anda. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, pada saat Anda mendapatkan kembali ketenangan dan kesadaran Anda mungkin sudah ditikam tepat di jantung Anda oleh lawan Anda. Pria berambut merah itu tersenyum dan menatap Lu Feng dengan heran. Nak, bakat yang bagus, bekerja keraslah. Pria berambut perak itu sedikit tersenyum saat mengatakan itu. Kemauan yang bagus juga. Kepala instruktur Wutong mengangguk puas. Kepala instruktur Wutong dan pria berambut perak segera pergi. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang terjadi padaku? Yang Wu dan Bai Yang yang baru sadar kembali. Saat mereka mengingat kejadian yang baru saja terjadi, mereka berkeringat dingin. Tidak peduli apakah itu Yang Wu, Bai Yang, atau Lu Feng. Mereka belum pernah melihat seorang yang menakutkan seperti pria berambut perak itu. Pria berambut perak itu telah mengawasi kita sepanjang waktu. Namun sampai sekarang, saya tidak memperhatikan kehadirannya. Sama sekali Lu Feng terheran-heran, tanpa suara sama sekali. Dia seperti tidak pernah ada, luar biasa, tidak menunggu. Ketika Lu Feng mencoba memikirkan seperti apa wajah pria berambut perak itu, dia terkejut menyadari. Dia hanya ingat mata yang membuatnya terpesona dan tidak bisa mengingat wajahnya sama sekali. Kalian bertiga, kemarilah. Instruktur Jiangnan dan para pejuang bersamanya tersenyum ketika mereka melihat ketiganya. Datanglah ke aula pelatihan. Mereka meninggalkan ruang penguji kecepatan reaksi dan memasuki aula pelatihan yang besar. Ini adalah kontrak untuk ujian tempur. Salah satu petarung veteran yang gemuk mengambil 3 kontrak dari sudut aula. Setelah kamu bergabung dengan ujian pertarungan petarung, Dojo of Limit tidak bertanggung jawab atas kematianmu. Tentu saja, tingkat kematian dalam ujian pertarungan petarung sangat rendah. Lu Feng, Yang Wu, dan Bai Yang menerima kontrak dan membolak-balik isinya. Angka kematiannya rendah, tetapi tingkat cederanya tidak. Seorang pria botak berkata dalam-dalam. Angka kematiannya rendah, tetapi tingkat cederanya tidak. Seorang pria botak berkata dalam-dalam. Dalam ujian pertarungan petarung, kamu bertarung dengan monster sampai mati. Tentu saja, ini adalah jenis berburu yang paling dasar. Ketika Anda secara individual pergi ke zona bahaya untuk berburu monster, di masa depan bahayanya akan jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan ujian petarung. Jika Anda bahkan tidak bisa melewati tahap ini, maka Anda tidak punya hak untuk menjadi seorang pejuang atau petarung. Lu Feng, Yang Wu, dan Bai Yang saling memandang. Kontraknya sederhana, intinya adalah jika kematian terjadi dalam ujian, Dojo of Limit tidak bertanggung jawab. Mereka bertiga tidak ragu-ragu dan segera menandatangani nama mereka di dokumen. Oke, siap. Instruktur Jiang Nian yang berada di samping mereka tersenyum. Bagus, hari ini tanggal 1 Juli, jadi ada 1 bulan lagi menuju ujian yang sebenarnya. Di bulan ini Anda harus melakukan persiapan yang tepat. Oh ya, instruktur Jiang Nian berjalan ke keyboard di sampingnya dan dengan cepat menekan beberapa tombol. Tak lama kemudian, layar besar ditampilkan di dinding aula pelatihan dan sebuah artikel muncul. Ini disebut teknik energi genetik. Lu Feng menahan nafas. Alasan mengapa para petarung memiliki tubuh yang begitu kuat, mengapa beberapa petarung top dapat melampaui kecepatan Mach, mengapa pisau mereka bisa mengiris baja tebal? Tentu saja, dengan kekuatan Lu Feng dan kelompoknya, mereka tidak jauh dari petarung legendaris. Mengapa pejuang kuat? Karena mereka mengandalkan energi genetik. Dulu, ketika manusia terinfeksi oleh virus Double R di periode Grand Nirvana,
Gen kita mulai berevolusi untuk melawan virus. Instruktur Jiangnan tersenyum. Ketika gen berevolusi ke titik tertentu, ia mampu menyerap energi samar dari kosmos. Energi menyelimuti setiap sel tubuh Anda. Selama proses ini, gen, tulang, sel, dan darah, organ, dan kulit Anda akan terus berevolusi dan menjadi lebih kuat. Tulangmu bisa menjadi puluhan hingga ratusan kali lebih keras dari berlian. Organmu akan cukup kuat untuk menahan nafas dalam air selama setengah jam, bahkan lebih lama. Semua ini tergantung pada energi yang Anda serap dan terselubung di dalam sel Anda. Ini menjadi kekuatanmu. Dengan kata lain, itu adalah energi genetik. Instruktur Jiangnan menunjuk ke artikel di layar. Ini adalah teknik untuk meningkatkan genetik Anda, teknik Wu Xiantian, yang juga merupakan satu-satunya teknik untuk melatih energi genetik Anda. Lu Feng segera mulai membaca artikel dengan hati-hati. Energi genetik, peningkatan gen manusia, ketergantungan pada evolusi. Jadi, begitukah? Lu Feng mengerti setelah dia membacanya dengan seksama. Orang normal tidak dapat melatih ini karena gen mereka tidak cocok. Setelah kekuatan kepalan tangan Anda mencapai 900 kg, kecepatan Anda mencapai 25 meter per detik, dan kecepatan reaksi Anda semua melewati batas yang diperlukan untuk calon petarung, maka gen Anda siap untuk pelatihan. 90% calon petarung sudah bisa memulai latihan. Kalian bisa mulai melatih energi genetik kalian. Di bulan ini, instruktur Jiangnan tersenyum, dan teknik Daoying yang paling berharga hanya akan tersedia bagi kalian setelah kalian menjadi seorang petarung sejati. Hanya ada satu cara untuk meneletih energi genetik Anda di bumi. Namun ada jutaan teknik Daoyin. Pelatihan teknik Daoyin dapat meningkatkan kecepatan pelatihan energi genetik 10 kali lipat. Itu sebabnya teknik Daoyin dihargai oleh semua kekuatan. Secara harfiah berarti 5 hati menuju langit, yang terdengar agak aneh, jadi saya tidak akan mengubahnya.